masuk surga, inspirasi kisahnya sampai kita ke sekarang, mendoakan kepada Allah tentang maulud Nabi. Sehingga lahirnya Nabi Muhammad SAW 30 generasi setelahnya. Sekarang, bagaimana menyikapi maulid dan maulud itu? Saya tahu nabinya dilahirkan, nabinya sudah ada. Jelas ya? Maka kemudian saya pun tahu waktu kelahirannya. Bagaimana kemudian menyikapi itu semua? Maka Masya Allah, Quran surah ke-11 tadi, 10 tadi, Yunus, ayat 57 sampai 58. Kalau sampai kemudian ke 58-nya, faliyafrahu. Gembira antum. Gembira, bahagia, silahkan. Ya, maksud tidak gembira, Nabi Isa gembira, kita tidak gembira. Ya, Nabi Ibrahim gembira, kita tidak gembira. Nabi yang tidak melihatnya, gembira. Masa kita yang mendapatkan bagian Nabi tidak gembira? Jelas ya? Nabi yang mengharapkan hadir saat kedatangannya, gembira. Kita yang mendapatkan kedatangan beliau walaupun tak mampu melihatnya, dan kita menjadi umatnya, masa tidak gembira? Umat dulu bukan bagian umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak hadir di zamannya. Gembira dengan berita kedatangan Nabi Muhammad, padahal nabinya belum datang. Masa kita yang jadi umatnya, yang nabinya telah kemudian kita dapati, walaupun tidak melihatnya, masa kita tidak ikutan gembira? Maka pertama kita mesti gembira. Maka yang kedua, bagaimana mengekspresikan kegembiraan itu? Maka contoh-contoh dari Nabi SAW, bagaimana mengekspresikan kegembiraan-kegembiraan dengan Nabi SAW itu, pertama Nabi sendiri menyikapi hari kelahirannya dengan berpuasa. Di hari Senin. Jelas ya? Ini bagi Nabi sendiri pribadinya. Nanti jadi hukum untuk kita. Maaf, saya akan tafsirkan lebih luas karena ini jadi hukum-hukum turunan. Ketika Nabi puasa di hari Senin ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa?" Kata Nabi, "Dzaka yauma wulidtu." Bima makna? Ini adalah hari aku dilahirkan. Hari aku dilahirkan. Jadi ini hukum kelahiran. Kalau antum misalnya masuk pada hari dilahirkan, boleh antum ikuti sunnah Nabi SAW. Apa sunnahnya? Puasa. Nah, sekarang bagaimana para sahabat menyikapi kelahiran Nabi SAW, kedatangan Nabi SAW, dan menyikapi keberadaan Nabi SAW. Bukan cuma lahirnya, tapi setiap kedatangannya. Nabi datang dari Madinah, dari Mekah ke Madinah disambut oleh para sahabat yang ada di sana. Nabi datang dengan perang Tabuk, dari perang Tabuk disambut oleh para sahabat di sana. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina mada'alillahi da'i. Masya Allah, disambut dengan madid. Bukti kesenangan mereka kepada Nabi SAW. Ada yang memuji Nabi SAW seperti Hasan bin Thabit, buat puisi-puisi memuji Nabi. Seperti Zuhair bin Abi Salma, tadinya musuh Nabi, begitu masuk Islam memuji Nabi SAW. Ada yang lagi kemudian menghormati Nabi dengan kedatangannya, dengan mengikuti Nabi kemanapun. Nabi mencontohkan, amalkan. Nabi mengajarkan, ikuti. Masya Allah. Begitu Nabi meninggal, diabadikanlah kemudian nilai-nilai penghormatan itu. Ada yang menulis sejarah tentang Nabi. Ada yang menulis pujian kepada Nabi dalam bentuk sholawat. Ada yang menulis tentang amalan-amalan Nabi. Ada yang menulis tentang pengajaran-pengajaran Nabi. Dikumpulkan dan sampailah itu kemudian kepada kita semuanya. Dan itulah cara terbaik menyikapi tentang maulud dan maulid. Apa cara terbaiknya? Keluarkan ayat-ayat Qur'annya. 1. Quran surah ke-33 ayat 21-nya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi SAW suri teladan terbaik untuk kita. Maka jika antum misalnya hadir momentum kelahiran Nabi SAW, ketika ada momentum itu, maka para ulama kemudian mencoba untuk menampilkan nilai-nilai tadi untuk mengembalikan kita pada tuntunan Nabi SAW. Maka ditulislah kemudian sirah-sirah Nabi. Disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Mumpung mereka ingat. Disampaikanlah pengajaran-pengajaran tentang Nabi. Disampaikan ada pujian-pujian salawat kepada Nabi. Kalau yang dimaksudkan tentang nilai-nilai ini, maka dari dulu sudah ada. Sudah ada. Dan yang sudah ada ini tidak dibatasi dengan waktu. Bukan muncul Rabiul Awal saja. Rabiul Awal ke Safar, datang lagi itu. Safar sebelumnya Safar, Rabiul Awal, kemudian ke Rabiul Akhir, muncul itu. Ke Jumada, muncul itu. Jadi maulid itu tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Maulud tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulud. Tapi kalau ada momentum bersamaan dengan waktu kelahirannya, kemudian kita hidupkan untuk mengenal kepada Nabi, dalam bentuk yang tadi disunahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ketika menghadirkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Misal, maaf, dulu orang sudah terbiasa mengkaji tentang Nabi, menyampaikan risalah Nabi. Kemudian diisi misalnya, maaf, dengan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan-keadaan Nabi. Misal, saya ingin mengajarkan tentang Nabi, tapi ketika mengajarkan tiba-tiba mengatakan, pada saat ini Nabi pun datang bergabung bersama kita. Itu yang tidak kita sepakati. Jelas ya? Misal yang kedua, antum nih, mohon maaf, kerja di instansi. Bertepatan dengan maulid Nabi, kita adakan peringatan. Padahal antum cuma ingin mengeluarkan anggaran saja dari situ. Itu bid'ah. Bid'ah. Mengeluarkan anggaran, sekedar hanya ingin dapat anggaran untuk dalam momentum maulid Nabi, itu yang bid'ah. Maulid bukan makan-makan.
Jadi kalau antum mengadakan maulid Nabi hanya sekedar untuk makan-makan, itu yang bid'ah. Tapi kalau antum ingin belajar menghadirkan momentum itu untuk mengisi ta'lim, sama aja dengan ta'lim kita sekarang. Apakah ada hadis Nabi mengatakan ta'lim khusus di hari Ahad jam 8 pagi sampai jam 10? Tidak ada. Jadi ta'lim kita bid'ah ini. Jadi kalau antum pahami setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah, Masya Allah, maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan. Mushaf itu bid'ah, karena nggak ada contohnya zaman Nabi SAW. Antum dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah, karena antum tidak ada di zaman Nabi SAW. Ya, jadi jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu bid'ah. Bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan ta'lim, ingin memperkenalkan Nabi, ingin mengajarkan syariat-syariat Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat, bukan mengkhususkan di waktu itu, bukan. Karena ta'lim itu dibuka di setiap waktu, tapi menjadikan waktu itu untuk momentum, karena setiap orang sedang ingat Nabi pada saat itu. Das ya? Kapan lagi kita mendapati orang ingat Nabi? Maka ajarkan itu dan pesankan pada saat itu. Teman-teman, jangan cuma pada waktu ini ya. Setiap waktu kita amalkan ingatan kita kepada Nabi SAW. Makanya saya kalau diundang, Ustadz ada maulid Nabi, saya datang untuk ceramah. Untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Nabi SAW. Adapun masalah ritual-ritual saya tidak ikutan. Makanya paham, begitu saya datang pas ceramah. Ceramah, saya berikan ceramahnya. Nabi begini, apa itu maulid? Allahu alam. Bukan Allahu alam, kan antum bikin spanduknya di sini. Apa itu maulud? Maulud. Bukan maulud. Maulud itu begini, maulid itu begini. Ketika kita terangkan, kita sampaikan, Masya Allah. Antum tahu apa yang terjadi? Mereka mulai sholat dengan baik, masjidnya mulai ramai. Besoknya tidak ada ramai-ramai lagi. Begitu ada maulid, ceramah lagi. Ternyata ceramahnya nggak sampai maulid lagi. Besoknya ceramah lagi. Ahadnya ada waktu taklim. Dan itulah cara terbaik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk mencintai Rasulullah SAW. Itu sebetulnya pelarangan memperingati maulid Nabi itu pelarangan yang aneh. Dan selagi itu orang ahli iman, kami tidak yakin kalau itu pelarangan murni, pelarangan maulid Nabi. Kalau memang betul ada orang yang katanya ulama lalu mengatakan maulid Nabi adalah bid'ah, mungkin dia salah pandang tentang apa itu maulid Nabi. Ini husnudzan kita. Maulid Nabi itu adalah bergembira dengan Nabi. Bagaimana mengajak orang untuk bersama-sama memperbaharui kegembiraannya dengan hadirnya Rasulullah, memperbaharui syukur. Kan disebutkan dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu semuanya, agar mereka bisa bergembira atas rahmat Allah dan karunia Allah. Untuk bergembira atas rahmat dan karunia Allah itu perintah Allah. Makanya kalau seseorang mendapatkan rezeki, hendaknya dia bergembira, mensyukuri. Namanya syukuran. Syukuran rumah, membeli ayam, ya enggak? Baru sembuh dari sakit, syukuran nyembelih ayam. Kenapa? Dengan karunia Allah hendaknya kita bergembira atas rahmat Allah yang berikan kepada kita, yaitu kesembuhan, maka kita harus bergembira. Dan kira-kira rahmat apa sih yang lebih agung dari Nabi yang Allah sudah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kita itu harus bergembira dong dengan rahmat yang bernama Nabi Muhammad SAW. Adapun kita merayakan itu maknanya merayakan itu mengagungkan. Kalau tidak mengagungkan Nabi, keluar dari iman orang tersebut. Harus kita agungkan Nabi, dan Nabi kita agungkan mulai dari lahir. Dan mengagungkan Nabi memang setiap hari. Selagi setiap hari boleh mengagungkan Nabi, kenapa kalau kita milih hari untuk mengagungkan lebih besar lagi menjadi tidak boleh? Kita mengagungkan Nabi setiap hari, pagi, siang, malam. Nggak boleh putus mengagungkan Rasulullah. Kalau anda putus mengagungkan Nabi Muhammad, keluar dari iman. Cuman kan kita tidak bisa setiap saat mengagungkan dengan cara yang sama. Maka dibuatlah satu acara. Yang lupa biar ingat, acara perayaan maulid Nabi. Lalu apa sih di dalam acara itu? Menyebut sejarah Nabi. Disebutkan, diajarkan dalam Al-Quran, menyebut kisah Nabi terdahulu untuk menguatkan iman. Membaca sejarah Rasulullah, diajak membaca sholawat. Orang berkumpul, ada penceramahnya, ada sedekah. Semuanya kebaikan. Dari sisi mana ada orang berani mengatakan itu bid'ah? Kecuali mereka salah faham. Jadi anda sekarang harus sadar bahwasanya jika ada orang membid'ahkan perayaan maulid Nabi, itu karena dia tidak mengerti apa itu perayaan maulid Nabi, atau karena dia tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Anda tidak terlalu pusing deh, jangan ngurusi orang seperti itu. Tetaplah anda berjalan dengan perayaan maulid Nabi SAW. Besarkan, kalau anda punya duit setiap hari anda maulidan. Amin.
Setiap hari nyembelih ayam. Masya Allah. Ngapain? Maulidan. Setiap hari. Bagus. Atau kalau tidak mau maulidan karena Anda ribet, nggak mau masak-masak, Anda boleh setiap hari maulidan, bagi-bagi duit 5 juta. Saya datang insya Allah. Bid'ah juga. Nah, ini repot nih semua bid'ah. Jadi yang suka mengatakan bid'ah itu adalah karena belum paham, maklumi dia. Dan Anda jangan terpengaruh, jangan dibahas orang itu, selesai. Kalau dia bid'ah kan dia. Seperti orang bilang gini, Anda melek lalu Anda buta. Gimana sikap Anda kalau ada orang mengatakan Anda ini buta, tidak punya mata? Anda ngelihat tuh, dia bilang buta, nggak punya mata. Ya sudahlah, maklumi. Sing waras ngalah. Sudah. Orang aneh ngomong perayaan Maulid Nabi yang isinya seperti itu. Kecuali Maulid Nabi itu dirayakan seperti orang-orang kafir mengagungkan tokoh-tokohnya, judi, mabuk. Ini beda babnya. Atau di acara Maulid Nabi ada keharaman, itu babnya adalah yang dipangkas keharamannya. Contoh, perayaan Maulid Nabi berbaur laki perempuan sampai tidak karu-karuan. Jangan Maulid Nabi yang dihentikan, tapi laki perempuannya dipisah. Jadi saya sudah tidak pernah mau mendengar yang demikian itu, karena aneh sekali. Dari sisi mana pengharaman lalu mengatakan bid'ah? Alasannya Nabi tidak pernah merayakan. Nabi yang dirayakan kok merayakan. Sahabat Nabi tidak merayakan. Bagaimana wong ludahnya Nabi saja direbut kok, rambutnya dijaga kok. Bagaimana mereka berlomba untuk menjaga Nabi kok? Anda jauh dari Nabi, Anda tidak perang sama Nabi kok, seolah-olah seperti orang yang perang sama Nabi SAW. Anda pernah bela Nabi lalu mati bersama Nabi? Ya kita ya begini, ini belanya dengan harta kita untuk mendekatkan orang pada Nabi. Sudahlah, cukup ya. Saya tidak pengen lagi ada yang bertanya tentang makna Maulid Nabi SAW. Tidak ada hukum Maulid Nabi. Ini aneh, pokoknya itu orang aneh, biarkan saja. Karena dia tidak faham, tidak mengerti. Sudah datang. Baik, itu saja. Jangan terlalu berlebihan menanggapi mereka. Orang belum mengerti. Kalau orang tidak mengerti, Anda fahamkan tetap tidak mengerti. Allahu a'lam bishawab.